Yo Xiu, kamu tahu gak rasanya naksir seseorang selama 12 tahun? Jiexing, kita sampai. Kamu sekarang pasti hidupnya bahagia ya? Kamu datang. Wah, akhirnya manajer Su datang juga. Gak nyangka ya, dulu yang paling gak mencolok di kelas. Sekarang jadi manajer paling top di dunia hiburan. Kalau gak bisa ngomong, mending diam aja. Waktu kuliah, Nianxing selalu masuk 3 besar di jurusan. AO. Iya, aku ingat waktu kuliah. Nianxing udah sama Yo Xiao ya? Kalau dihitung udah beberapa tahun juga ya. Kapan rencananya nikah? Gak heran band Yo Xiao hits banget di Kyoto. Pasti ada andil Nianxing di belakangnya. Sebenarnya aku dan Yo Xiu udah. Band kecil-kecilanku ini gak layak buat manajer Su yang hebat. Kenapa? Manajer Su sibuk banget sampai lupa. Gak inget aku? Yo Xiao bercanda aja. Shiyu. Mobilku udah parkir. Perkenalkan, ini Xiaxin. Tunanganku. Sebulan lagi, kita akan ngadain pernikahan. Silakan datang ya. AO. Manajer Su. Jangan lupa datang ya. Ayo. Aku bikin suasana rame dulu, kita main game yuk. Truth or Dare. Gimana manajer Su? Truth or Dare? Truth. Aku tanya ya. Manajer Su, udah punya berapa pacar? Aku. Manajer Su suka main-main. Jadi pacarnya. Pasti gak bisa dihitung. Aku minum aja. Ayo, kita lanjut main. Nianxing, kamu baik-baik aja? Gimana? Broker Su, selama ini kamu pacaran sama siapa aja sih? Sampai kamu jadi begini. Jangan sampai acara bahagia gak jadi, malah acara duka yang terjadi. Zhou Shiyu, kamu. Kamu tahu sendiri kan alergi alkohol. Tapi tetap aja minum. Tadi kenapa kamu nahan aku? Kamu kan cuma pernah pacaran sama dia. Dia malah ngomong sembarangan. Gak usah jelasin ke dia. Pokoknya nanti. Kita gak bakal ketemu lagi. Kamu udah berkorban banyak buat dia, tapi malah orang lain yang nikmatin. Yo Xiu ini bener-bener gak tahu terima kasih. Beijing Gan. Tahu-tahu. Semua udah berlalu. Yang penting dia sekarang bahagia. Nianxing. Kamu menyesal? Kamu tahu kan waktu lulus kuliah, dia cuma mau bikin Xiaxin kesal. Makanya dia terima cintamu. Kenapa harus menyesal? Lagi pula dia orang yang aku suka. Sejak SMA. Hey monster, pakai baju musim dingin terus, kamu bakal bau. Cuaca hari ini bagus, ayo mandiin kamu. ESI jelek. Bajumu basah, mending lepas biar kita lihat. Kamu cowok atau cewek? Ayo. Kalian mau apa? Lepasin aku. Serius. Lepasin aku.
masih di sini? Mau aku lapor ke guru? Kenapa kalian ganggu cewek? Pergi. Pergi. Teman. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, makasih. Teman, sebenarnya kamu gak jelek sama sekali. Menurutku matamu cantik, dan gak aneh. Bajumu basah, ini buat kamu. Ambil. Sejak hari itu, aku punya rahasia, namanya Yoshiu. Teman Yo, bajumu udah dicuci, ini kembalinya. Yosiu, ini kan udah dipakai sama barang kotor. Mending kamu buang aja. Iya, dia bau, bajumu pasti juga bau. Jijik banget. Detergen aroma sakura, sama kayak punyaku. Ayo. Yoshiu. Tapi, kita ini dari dua dunia yang berbeda. Kamu tidak benar uang ini untuk berjudi. Serahkan ke sini. Ini uang sekolah Sing Sing. Saat aku berusia 16 tahun, ayahku meninggal karena kanker. Ibuku menikah lagi dengan Lin Shiqiang. Aku hidup seperti orang asing di rumah sendiri. Seorang anak kecil, aku sudah cukup baik bisa membesarkannya. Mau sekolah? Mimpi saja. Jangan, serahkan ke sini. Pergi sana. Jenggan. Mama, Maafkan aku, Sing Sing. Ini semua karena Mama tidak berguna. Mama. Aku akan pergi mencari uang, aku tidak akan melanjutkan SMA. Aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Apa yang kamu bicarakan? Mama bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk memastikan kamu bisa sekolah. Tidak ingin kamu mengikuti jalan hidup Mama. Untuk bisa membiayai sekolahku, Mama mengumpulkan barang bekas di siang hari. Dan terus berjualan makanan malam, berusaha keras. Akhirnya bisa mengumpulkan uang sekolahku. Nak, cepat pulang. Tinggal beberapa hari lagi kamu harus daftar. Mama masih harus mencari uang untuk biaya hidupmu. Pergi sana. Mama, Cepat pulang ya. tapi nasib selalu suka memberikan pukulan mematikan. Mama, kamu sudah pulang. Nok. Semakin cantik. Main. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Apa yang kamu lakukan? Main. Lepaskan aku. Ah, lepaskan aku. Lepaskan aku. Main saja. Lepaskan aku. Aku sudah membesarkanmu selama ini. Kamu harus membayar sedikit bunga. Sejak hari itu, masa mudaku sepertinya sudah berakhir. Sejak saat itu, rambut pendek menjadi penutup maluku. Mulai terbiasa menyembunyikan diri dengan pakaian tebal. Hihihihi. Apa yang kamu lakukan? Nok. Barony Lari. Kalau aku menangkapmu, tidak akan kulepaskan. Hahaha.
Ujian tengah semester akan segera dimulai. Silakan semua peserta ujian segera mengambil tempat duduk. Dilarang membawa ponsel, perangkat elektronik, dan barang-barang lain yang tidak terkait dengan ujian. Teman, kamu punya pensil 2B ekstra? Tidak ada. Halo, ada pensil 2B ekstra? Aku punya. Terima kasih ya, Su. Semangat. Tiga tahun masa SMA yang penuh dengan cinta diam-diam. Aku seperti bayangan di belakang Yoshiu. Aku tahu itu bukan bulan milikku. Tapi dengan sedikit cahaya yang tersisa, menerangi masa muda yang kotor dan tidak berharga. Aku lulus ke Universitas Shuguang. Teman lama. Kamu ya? Kita ternyata masuk universitas yang sama. Halo, Yoshiu. Namaku Sun Yansing. Halo. Aku sudah menyukaimu. Sudah lama sekali, Yoshiu di universitas. Masih tetap bintang yang bersinar terang. Malam ini mau pergi karaoke bareng? Kamu sudah lama tidak datang ke klub piano. Semua orang menanyakanmu. Yo, katanya nilai teori kamu kali ini. Lagi-lagi nomor 1 di jurusan. Kapan kamu mau ngajarin kita? Maaf ya, aku harus pergi ke band. Dan masa kuliahku, demi biaya kuliah yang mahal. Hanya bisa bekerja sambil kuliah. Promo buka toko BBQ Ono diskon 20%. Halo, lihat dong. Kamu nggak capek apa? Hal-hal yang bisa diraih orang lain dengan mudah. Aku harus berusaha ribuan kali lebih keras. Pekerjaan kita ini sederhana, hanya menemani tamu minum. Semakin banyak tamu minum, semakin banyak kamu dapat, ngerti? Ngerti. Pergi. Kenapa? Nggak bisa? Eo. Ja. Eo. Anak kecil ini benar-benar keras kepala. Uang di sini bukan bisa didapat dengan minum sampai mati. Bu, aku sudah mengumpulkan cukup uang untuk biaya kuliah. Jangan khawatirkan aku, jaga dirimu baik-baik. Su, kamu suka main-main tapi harus ada batasnya. Kalau sampai sakit dan dirawat di rumah sakit, itu pasti sangat menyiksa. Ayo. Terima kasih. Kamu akhirnya sadar, Sun Yansing. Kamu tahu nggak, kamu hampir aja mati. Waktu itu, aku baru tahu kalau aku ternyata alergi alkohol, dan untuk pertama kalinya, aku mulai ketagihan sama kehangatan pelukan Yoshiu. Dengar-dengar nih, bandnya yang Master Yo. Mau tampil pertama kali nih. Enak ya jadi anak orang kaya. Punya deh. Tapi katanya sih, keluarga mereka nggak terlalu dukung. Aku emang suka musik, aku emang mau bikin band. Siapapun gak bisa hentikan aku. Hai, Yoshiu. Aku ini Star, penggemarmu. Musik band Moon sangat bagus. Seperti yang dilirik lagu kalian. Mawar tumbuh dari duri, meski dalam kesulitan, tetap hidup abadi. Makasih ya udah mau datang nonton penampilan band kami. Semoga lagu hari ini kalian suka. Jalan-jalan di angin, hari ini matahari tiba-tiba lembut banget.
Lembutnya langit, lembutnya bumi, kayak kamu peluk aku. Lalu sadar kamu berubah, masa depan yang sepi, kalau dingin. Gimana harusnya aku jalani? Terima kasih semuanya. Hari ini bisa berdiri di panggung ini. Ada orang penting yang mau aku ucapin terima kasih, dia selalu dukung aku. Dukung aku. Dia penggemar paling setia. Aku mau manfaatkan kesempatan hari ini untuk nembak dia. Star. Star? Gimana dia bisa tahu aku ini Star? Sin. Mulai dari sekarang. Mau nggak jadi bintang satu-satunya buat aku? Mau nggak jadi pacar aku? Jadian. Cinta diam-diam waktu muda itu kayak sandiwara tunggal yang sepi. Sampai akhirnya, cuma seorang diri. Sutradara sekaligus pemainnya aja. 2 tahun terakhir sebelum lulus. Yoshio dan Xiaxin. Itu pasangan idaman sekolah, sedangkan aku. Cuma penonton yang gak mencolok di hidupnya. Lagi pikir apa? Udah mau lulus nih. Udah kepikiran mau ngapain nanti? Gimana kalau kita buka kedai teh susu bareng? Daripada jadi sapi kuda, mending jadi bos. Harta keluargamu belum cukup buat kamu seenaknya kayak gitu. Mending kita kerja yang bener aja, fresh graduate sapi kuda. Ya ampun, bandingin orang bikin kesal. Andai aku kayak anak kelas sebelah. Yoshio, enak banget. Anak orang kaya, mau ngapain tinggal ngapain. Dengar nggak? Yo Shao melamar Xiaxin di lapangan. Ternyata ditolak, dan mereka kayaknya mau putus. Bukannya hubungan mereka baik-baik aja? Xiaxin mau lanjut kuliah ke luar negeri. Buat orang sehebat dia, karir lebih penting daripada cinta. Niansing, mau kemana? Tanggung aku. Xiaxin, kamu tahu aku udah ribut sama keluarga demi musik. Sekarang kamu minta aku keluar dari band. Mau aku ikut kamu lanjut kuliah? Gak egois ya? Shoshu, kita sebentar lagi lulus. Udah bukan anak kecil lagi, cuma ngandelin mimpi. Gak bisa ngejalanin pernikahan. Kalau kamu gak setuju, kita putus aja. Xiaxin. Kamu mau putus sama aku, kan? Oke. Putus ya putus. Su Niansing. Mau nggak jadi pacar aku? Shoshu, jangan kekanak-kanakan dong. Kamu pikir orang bakal langsung setuju? Aku mau. Setelah lulus, aku temenin Yoshio. Wujudin mimpinya di musik, setelah dia ribut sama keluarga. Dia juga kayak orang biasa, banyak rintangan, bakatnya nggak diakui. Su Niansing. Kamu pikir aku bodoh ya? Demi musik. Sampai nggak mau jadi anak orang kaya. Yoshio. Kamu yang bersinar demi mimpi, nggak bodoh sama sekali. Su Niansing, terima kasih. Dan aku yakin, band Moon pasti bakal sukses dan didengar sama seluruh dunia. Maaf. Su Niansing. Kamu nggak suka sama aku ya? Banyak kali. Aku pengen lebih dekat sama Yoshio. Tapi aku takut sampai Pulang nih. Kenapa minum banyak banget? Cepetan duduk. Aku udah coba, mereka juga nggak salah. Aku nggak punya bakat sama sekali. Musik aku nggak ada artinya, cuma sampah. Jangan gitu. Kamu baik. Musik kamu juga bagus. Su Niansing. Kamu mencintaiku? Aku mencintaimu. Yoshio.
Jangan, aku. Bintang. Bos. Xiao Su, kenapa tiba-tiba ingin mengundurkan diri? Kamu punya kemampuan fotografi yang bagus, belum sampai 2 tahun. Setidaknya gaji tahunanmu bisa mencapai jutaan, fotografer independen. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Bos, terima kasih atas bimbinganmu selama ini. Aku sudah memutuskan. Bos, lihat ini demo terbaru kami. Bos, lihat ini demo terbaru kami. Tidak lihat. Tidak lihat. Bos, lihat ini adalah demo baru band Moon. Baik, aku akan kembangkan. Baik. Dengan Yoshiu, tanpa sengaja. Setelah kejadian itu, dia tidak membicarakan tentang bukan pertama kalinya untukku. Aku juga tidak menjelaskan. Kemudian, demi mimpinya, aku memilih menjadi manajernya. Musiknya juga semakin diakui di industri. Bintang. Kamu tahu tidak? Ada apa? Aku ditandatangani. Akhirnya aku ditandatangani. Benarkah? Hahaha. Aku tahu kamu pasti bisa. Aku hebat, kan? Aku mau angkat telepon dulu. Baik. Tapi aku tahu, di hati Yoshiu tidak ada aku. Niansing, 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 kamu memikirkan apa? Sudah memanggilmu berkali-kali. Tidak ada. Oh ya, pernikahan Yoshiu. Kamu mau pergi? Aku. Suniansing, kamu harus sadar. Kamu dan Yoshiu sudah selesai. Aku masih ada urusan di kantor, duluan ya. Sunyansing, kamu berani sekali. Tidak menerima telepon saya, uang yang saya minta sudah kamu transfer? Ibu saya sudah lama bercerai denganmu, dan saya juga sudah memberimu sejumlah uang. Saya tidak akan memberimu lebih dari itu. HMPH bagus, sudah hebat ya di kota besar. By care de cares, saya bertahu kamu. Kamu adalah wanita saya. Kalau sudah dapat uang, harusnya untuk saya. Kalau tidak, jangan konsulkan saya kalau saya yang kerja kamu. Kamu. Saya dan dia, dari awal, memang berasal dari dua dunia yang berbeda. Kak Sing, bos sudah bawa data kontraknya. Ingat lihat ya, jam 2 siang janji untuk tanda tangan. Oke. Sudah hubungi mereka? Sudah terlambat 2 jam. Sekarang band baru banyak, kalau mereka tidak serius ingin kerjasama, maka perusahaan kita juga tidak perlu kasih mereka kesempatan. Broker besar Su. Sekarang gaya besar ya. Ini kontrak perusahaan kami, kamu bisa lihat. Bisa juga ceritakan tentang band kamu dan permintaan kamu. Kondisi band kita. Bukannya kamu yang paling tahu? Kita sekarang sedang kerja. Sunyansing. Bersikap dingin seperti ini ada gunanya? Bagaimana? Perasaan kita dulu, tidak layak untuk disebut? Sampai kamu berusaha menghapusnya. Siu, gimana? Sudah selesai. Niansing, kebetulan ya, ketemu lagi. Ayo. Saya temani Kang pilih jauh pengantin. Oak. Waktu untuk pertunjukan Moon tinggal 1 bulan lagi. Cari media dulu untuk promosi, lalu cari blogger musik besar.
Retweet, lalu bungkus anggota mereka dengan cantik. Siapkan naskah dulu. Jangan sampai ada kesalahan. Oke, kasih. Lao Shou, broker besar Su. Begitu peduli dengan urusan kita. Kamu jangan carry masalah dengan Kenya. Lihat dia begitu saya tidak suka. Kamu jangan-jangan masih suka sama dia ya? Jangan lupa, kamu akan segera menikah. Masa sih, dulu saya cuma mau bikin si Yasin marah. Makanya saya sama dia, HMPH. Saya sama sekali tidak suka dia. Ternyata, dari awal sampai akhir, hatinya tidak pernah ada saya. Memang, dari awal sampai akhir, hatinya tidak pernah ada saya. Tapi dulu saat Kak Yasin pulang ke Indonesia, kamu dan Sun Yansing bersama. Jelas-jelas menolak. Permission Kak Xiao Taiyan untuk balikan. Bagaimana mungkin tidak suka? Mau dinas lagi? Kali ini berapa lama? Kali ini tidak akan kembali. Yo Xiu. Kita putus saja. Bukan, kenapa? Aku suka orang lain. Kamu di hadapanku. Selalu seperti pacar yang sempurna. Tidak pernah cemburu, tidak pernah bertengkar denganku. Dan tidak pernah memintaku melakukan apapun. Patuh seperti hewan peliharaan. Sun Yansing. Jadi di hatimu, aku ini apa? Aku tidak tahu. Sun Yansing. Dulu kamu begitu kejam saat memutuskan denganku. Karena kamu memang tidak pernah menyukaiku, kan? Baiklah Sun Yansing. Kamu sudah berani ya, berani memblokirku. Kira aku tidak bisa menemukanmu? Lepaskan aku, kalau tidak aku akan menelepon polisi. Telepon polisi? Baiklah, telepon saja polisi. Aku kasih tahu, kamu adalah wanitaku. Dia bisa ngapain? Kamu. Siapa orang ini? Tidak tahu. Semuanya lihatlah. Ini manajer kalian, Su, dulu sangat genit. Mari lihat foto di ponselku, lihat betapa genitnya. Mari lihat. Kamu ini siapa? Berani melempar ponselku. Siapa orang ini? Kenapa seperti ini? Benar juga. Tidak bisa, telepon polisi. Ternyata dia yang membelanya, dasar anak sialan, aku kasih tahu. Dia sudah tidur denganku sejak usia 16 tahun, dan... Dasar bajingan. Binatang. Yo Xiu. Kamu baik-baik saja. Sebenarnya kamu tidak perlu. Sun Yansing. Kamu gak bisa jaga diri sendiri ya? Tidur sama pria yang lebih tua dari ayahmu. Usianya lebih tua dari ayahmu. Kamu gak merasa jijik? Aku bukan. Bukan? Apa kamu bukan yang ada di foto itu? Bukan kamu? Untuk uang. Atau untuk masa depanmu, manajer Su. Naik jabatan dengan bantuan pria. Yo Xiu, kamu brengsek. Aku nggak salah kan? Waktu bikin musik dulu. Kamu selalu pakai cara kayak gitu. Aku udah bilang sama kamu. Di dunia ini, nggak ada jalan pintas. Ternyata di matamu, aku selalu orang kaya gitu. Bos Lee, halo. Demo terbaru kami udah dikirim ke Anda. Gimana? Bos Hang.
Aku Sing Sing, masih ingat gak? Band Moon kami baru rilis lagu baru. Bosen gak sih? Telepon mulu, kamu sakit ya? Terima kasih, aku segera ke sana. Boss Wang. Nona Sue. Udah nunggu lama, ayo minum. Itu Bos Wang. Anda lihat dulu, demo lagu baru yang baru aku kirim. Ayo minum dulu, pas main jangan bahas kerjaan. Tapi ini Anda lihat dulu deh. Band Moon ini. Joshua you can? Tenang aja, Pertunjukan bulan ini. aku yang tanggung. Makasih ya Bos Wang, aku duluan minum. Kuat juga minumnya. Aku minum sama semuanya. Aku suruh dia aja yang nemenin minum, nggak usah sia-siakan. Nggak usah panggil Nona, band kecil yang dia bawa. Band nggak terkenal, mau jadi terkenal? Mimpi kali. Hebat juga kamu, Boss Wang. Main-main ya? Nona Su, tenang dulu, tenang dulu. Jangan gegabah. Barusan kamu janji mau sponsor pertunjukan. Sekarang mau ingkar janji? Aku nggak takut. Aku kasih tahu, kamu nggak bisa ingkar janji, nggak mungkin. Aku janji, aku odar janji. Taruh botolnya, kita tanda tangan kontrak. Jangan gegabah. Tanda tangan. Tanda tangan. Cepat tanda tangan. Gila, benar-benar gila. Hiu. Sponsor pertunjukan sudah disetujui. Bukan. Malam-malam pakai baju seperti ini, kamu juga minum alkohol. Gak apa-apa, ini cuma urusan bisnis. Lihat. Ini kontrak, semuanya sudah kuatur. Su Niansing. Sudah kukatakan, aku paling benci orang yang cari jalan pintas. Aku tidak perlu kamu bantu dengan cara seperti ini. Aku tidak. Ya juga. Di matamu Yoshiu, aku selalu orang yang hina. Kamu mulia dan berbudi luhur. Aku kotor dan rendahan. Apakah perkataanku salah? Su Niansing. Aku juga ingin yang terbaik untukmu. Aku tidak mau kamu seorang perempuan. Su Niansing, masuk sebentar. Peristiwa, dia mengerahkan massa untuk buat keributan, sudah kami verifikasi. Akan ditahan selama 15 hari. Dan kamu, kedepannya apapun yang terjadi. Jangan meremain pukul orang. Lepasin aku, atas dasar apa kalian tan aku? Lepasin aku. Su Nianxing. Dasar pengkhianat, kamu sukses di kota besar. Kamu langsung lupa sama aku, kamu tidak mau akui bapakmu lagi? Dasar anak sialan, kamu sama manisnya kayak ibumu. Nanti kalau aku keluar ke bunuh kamu, lepasin aku. Lepasin aku. Su Niansing. Lepasin aku. Kamu mau apa? Orang tadi itu dia. Dia bukan bapakku. Bapakku sudah lama meninggal,
Dia ayah tiriku. Waktu umur 16 tahun. Dia manfaatkan saat ibuku tidak di rumah. Soal foto-foto tidak senonoh itu. Semua dia yang paksa aku untuk ambil. Kalau aku tidak ambil, dia akan pukul ibuku. Kamu tidak perlu lihat aku dengan tatapan kasihan seperti itu. Ibu saya sudah bercerai dengannya sejak lama. Semuanya sudah berlalu. Sun Yansing. Kenapa dulu kamu tidak pernah memberitahuku hal ini? Dulu. Pernahkah kamu berpikir untuk mengenaliku? Aku mengantuk. Sun Yansing. Kamu sangat membenciku, ya? Kenapa setiap kali kamu selalu menolakku? Aku tidak terbiasa. Tidak terbiasa atau tidak suka? Bukan, kalau di hatimu ada orang lain. Kenapa kamu masih bersamaku dan mempermainkan perasaan orang lain? Sangat menyenangkan, ya? Yosiu, kamu benar-benar brengsek. Shiyu. Kenapa kamu datang? Baru saja buka pintu, aku melihat kamu melamun. Ibu sudah memanggil. Aku datang untuk memastikan urusan pernikahan kita. Bagaimana kalau pernikahan kita diadakan di Hilton? Aku sudah menghubungi teman kuliah untuk acara pernikahan. Aku sudah menghitung untuk pesta pernikahan. Kamu saja yang memutuskan. Kalau musik pernikahan, kamu suka apa? Rumput liar. Rumput liar, lagu itu sama sekali tidak enak didengar. Liriknya juga terasa aneh. Bagaimana kalau... Dulu waktu kamu menulis surat padaku, kamu bilang kamu paling suka lagu ini. Aku? Lihatlah ingatanku. Aku terlalu sibuk sampai lupa. Maaf ya, Shiryu. Dulu kamu menulis begitu banyak surat cinta padaku. Menyebutkan berkali-kali bahwa kamu suka lagu rumput liar ini. Kenangan penting antara kita. Apakah kamu akan melupakannya? Penggemar musikmu, Star. Siapa sih orang kampung yang menulis surat untuk Yo Xiao? Benar-benar ingin jadi bangsawan. Yo Xiao hanya akan menjadi pacarku. Teman sekelas Xia. Jadi kamu adalah Star. Terima kasih sudah selalu mengerti dan mendukung musikku. Tentu saja aku ingat. Aku adalah penggemar pertamamu. Hanya saja urusan pernikahan belakangan ini terlalu melelahkan, sampai lupa. Maaf ya, Shiryu. Kenapa dia terlihat seperti berbohong? Xiaxin, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Ayahmu itu cuma orang kaya baru. Kamu yang berjanji padaku bisa membuat Siu meninggalkan musik dan pulang untuk mengurus bisnis keluarga, baru aku mengizinkan kalian menikah. Sudah berapa lama ini? Siu masih sibuk dengan band itu. Bu, tenang saja. Saya pasti akan membawa Siu kembali ke keluarga Yo tepat waktu. Jika kalian tidak bisa melakukannya sebelum menikah, jangan salahkan saya jika tidak mengizinkanmu masuk. Pintu keluarga Zhou. Bagaimanapun juga, saya pasti akan duduk dengan mantap sebagai Nyonya Zhou. Saya pasti akan membuat band Moon dikenal oleh semua orang. Dan pasti akan membuat musik terbaik. Bagus sekali, mimpimu terwujud. Hei, Kak Sing Sing, cepat selamatkan artis kesayanganmu.
Saya dijebak. Kak Singsing, saya di sini. Saya ingin menemukan melepaskan saya. Kamu tahu tidak seberapa hebatnya Kak Singsing? Dia itu... Maaf merepotkanmu. Begini, semua barang yang dia rusak karena berkelahi, berapa harganya? Saya yang akan mengganti. Pak, dia merusak 12 botol minuman keras, 1 set meja kursi, dan melukai pelayan kami. Totalnya 28.000 APA. Barang-barangmu itu tidak mungkin seharga segitu. Kak Singsing, jangan betul kerja. Dia pasti satu tim dengan pemabuk itu. Pasti satu tim. Ayo pergi. Kak Singsing, saya benar-benar tidak bohong. Orang yang saya pukul itu. Dia penipu, pemabuk yang suka menipu orang. Bisakah kamu membuat saya tenang? Kamu sekarang adalah artis yang dikontrak perusahaan. Kamu tahu jika masalahnya besar. Apakah kamu masih mau masa depan dan karirmu? Tapi... saya tidak melakukan kesalahan. Saya tidak mengerti sifatmu. Jika kamu terus membuat masalah, saya tidak akan membawamu lagi. Kak Singsing. Kak Singsing, saya salah. Kali ini berkat Kak Singsing yang hebat. Luar biasa, cantik, dan baik hati yang menyelamatkan saya. Saya berjanji tidak akan berani lagi, pasti akan patuh. Sudahlah, sudahlah. Nanti kalau kamu punya pacar, pasti ada yang mengaturmu. Saya tidak mau pacar. Saya punya Kak Singsing saja sudah cukup. Ayo, saya traktir makan besar. Jika saya bilang saya suka padamu, apakah kamu masih akan baik padaku? Hei Kak Singsing, kamu bilang kamu cantik. Selama bertahun-tahun tidak pacaran, saya penasaran. Sebenarnya kamu suka pria seperti apa? Yang dewasa dan stabil, atau yang cerah dan tampan? Anak kecil, kamu tahu apa itu suka dan tidak suka? Kak Singsing, beri tahu saya pasti tidak akan bilang ke siapapun. Zing. Kebetulan sekali kita bertemu, ayo makan bersama. Kak Nian Sing, dia bertanya padamu. Silakan lihat menu, ini spesial kami. Biarkan dia yang memesan. 2 porsi daging panggang, tanpa ketumbar. Nian Sing. Orang tuaku memblokir kartuku. Maaf merepotkanmu. Lain kali kalau banku dapat uang, pasti kubelikan musteak yang lebih enak. Dan lebih besar dari ini. Kenapa kita dibicarakan seperti ini? Lagi pula, kakak punya gaji, kakak bisa menanggungmu. Pak, tambah 1 lagi. Sudahlah, urusan pesan makanan biar aku saja. Pesan dulu 2 porsi daging panggang, tanpa ketumbar. Lalu pesan 1 lagi, spesial di sini, begitu saja. Makan udang. Dia alergi udang. Lai Shiyu. Cepat makan, makanan sudah dingin. Oh ya, Nian Sing, belum sempat tanya. Apakah kamu punya waktu untuk datang ke pernikahan kami dan Shiyu? Lagi pula kita teman sekelas sejak kuliah. Dan kamu juga menyaksikan kisah cinta kami. Ayo, minum air dulu. Maaf, akhir-akhir ini sibuk. Tidak apa-apa, ada orang yang begitu peduli padamu. Nian Sing, kamu benar-benar beruntung. AA saja. Kamu tidak perlu terlalu formal denganku. Tidak ada jasa, tidak menerima hadiah. Aku tidak suka berhutang budi pada orang. Maaf ya. Kejadian itu salahku. Dan aku tidak tahu tentang masa lalumu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kita sudah putus, mari kita melangkah ke depan. Setelah ini,
Aku akan bekerja sama dengan baik denganmu. Kenapa nada dering ponselmu masih lagu ini? Setelah lulus, aku menulis banyak lagu. Kenapa kamu tetap menggunakan lagu yang kamu tulis saat kuliah sebagai nada dering? Karena ini lagu pertama yang kamu tulis, paling spesial. Memang manajer khususku sangat mengerti aku. Malas ganti, lupa. Sekarang aku akan menggantinya. Sun Yansing, kenapa begitu mudah menyangkal? Masa lalu kita? Bagimu, aku hanya noda bagi manajer Su. Begitu burukkah aku di matamu sampai kamu ingin cepat-cepat menjauh dariku? Aku hanya tidak ingin disalahpahami. Siu, kalian belum selesai bayar? Sampai. Jia Sheng, orang tadi, apakah dia orang yang kamu suka? Bukan. Tapi hubungan kalian aneh, kamu seperti. Mantan saja, semuanya sudah berlalu. Sudah, kamu masih kecil, belum mengerti, cepat pulang dan istirahat. Besok masih harus kerja. Bye. Bye. Begitu buru-buru ingin memutuskan hubungan denganku. Apakah kamu sangat membenciku? Bagaimana mungkin aku membencimu? Aku takut kehilangan kendali. Karena Yoshiyu, aku sangat mencintaimu. Kamu tidak tahu, perusahaan baru saja menandatangani kontrak dengan Band Moon. Vokalis yang aneh itu, hari ini seperti berubah. Datang pagi-pagi sekali, dan sangat kooperatif dengan pekerjaan kita. Semua orang bilang Jie hebat, tulang yang sulit dikunyah. Bisa dikunyah juga. Sun Yansing. Wah, ada orang yang benar-benar terlalu berharap. Aktif sepanjang pagi, tapi hasilnya, bahkan satu kata pun tidak dia ucapkan padamu. Diam saja. Aku ini untuk kepentingan band, kooperatif dalam pekerjaan. Apa hubungannya dengan dia? Kamu bilang begitu ya, terserah. Tapi Lao Yo, kamu bisa memikirkannya baik-baik. Beberapa hal jika terlewatkan, bisa jadi seumur hidup. Kamu dan Jie Xiaxin sebentar lagi akan menikah. Benar-benar sudah memutuskan? Aku dan Xiaxin sudah bersama sejak kuliah. Berpisah hanya sebuah kecelakaan, apalagi. Ibuku suka Xiaxin. Sudah bicara banyak, tapi kamu, apakah kamu pernah memikirkan? Siapa sebenarnya yang kamu sukai hatimu? Kenapa kamu terlalu banyak urus? Urus saja dirimu sendiri. Bertahun-tahun ini juga tidak pernah melihat kamu mencari pacar. Dulu, tidak ada konflik, kenapa kalian putus? Mungkin. Dia sebenarnya tidak pernah menyukaiku. Sun Yansing. Dulu, kenapa kamu putus denganku? Hehe. Bao Bei Niansing, akhirnya kamu pulang kerja. Aku pikir kamu orang sibuk, tidak bisa menemaniku merayakan ulang tahun. Ulang tahunmu yang mana yang tidak aku temani? Tidak peduli seberapa sibuk. Pasti aku layani kamu ini si kecil. Aku tahu kamu yang terbaik. Hadiah ulang tahun, tas favoritmu yang lalu. Ini edisi terbatas, harganya mahal. Aku hanya ngomong saja, kamu sudah menghabiskan banyak uang untuk membelikanku. Sun Yansing, aku benar-benar tidak tahu. Aku seharusnya senang atau sedih. Tentu saja kamu harus senang. Kalau tidak, uangku sia-sia. Kamu selalu seperti ini. Selalu memikirkan orang lain, tidak bisakah kamu sedikit egois? Jangan-jangan. Zhou SI sialan ini, kenapa jadi sini? Zhou SI sialan ini, kenapa jadi sini? Karena pekerjaan, dia menandatangani kontrak dengan perusahaan kami. Kamu juga cukup sial, setiap hari harus melihat ini. Panda saya. Bukan, Kak, kamu makan obat peluru ya, gampang sekali marah-marah. Aku tidak tahan melihat kamu, si brengsek mati. Kalau tidak marahimu, hariku tidak enak. Sun Yansing yang mengajak putus denganku. Kenapa kamu memarahiku? Kamu masih merasa benar, kalau bukan karena hal-hal yang kamu lakukan dulu. Perbuatan brengsek, kami bisa. Sudah, ayo kita cepat ke restoran. Nanti tidak ada tempat yang bagus. Apa maksud dari apa yang dia katakan tadi? Yoshiyu, aku memang hanya alatmu untuk melampiaskan emosi, bukan? Kamu dulu. Benar-benar pernah menyukaiku? Kamu yang mengajak putus, kenapa aku menjadi orang jahat yang kejam? Ya, aku yang mengajak putus, tapi kamu tidak salah. Dulu aku hamil. Bukankah kamu yang menyuruhku menggugurkan anak kita? Aku menyuruhmu menggugurkan anak di dalam perutmu karena... Lao Jo. Hari ini kita makan APA. Maaf. Bagaimana kalau kalian lanjutkan obrolannya? Hei,
harapan ulang tahunku tahun ini adalah Sun Yansing yang terbaik di dunia. Cepat bertemu dengan seseorang yang mencintai dan melindunginya. Jangan lagi bertemu dengan tipe Yosiu. Brengsek yang memperlakukannya seperti itu. Bodoh, mana ada orang yang merayakan ulang tahun sendiri, malah mendoakan orang lain. Aku hanya tidak terima. Kenapa dia Joshiu? Sekarang mendapatkan wanita cantik, sebentar lagi menikah. Tapi kamu baru putus dengannya, langsung depresi. Dan kehilangan setengah nyawa, saat itu kamu hamil, dia tanpa basa-basi. Langsung menyuruhmu menggugurkan anak di dalam perutmu. Membuatmu sekarang tidak punya kesempatan lagi untuk punya anak. Sudah, tahu-tahu kita hari ini adalah bintang ulang tahun. Kenapa malah menangis? Rasanya sedih, bintang kita begitu baik. Kenapa? Aku tidak sedih, lihat, aku punya kamu dan ibu. Aku sudah menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Aku nanti pasti akan mencari pacar yang kaya. Pakai uangnya untuk merawat kamu, nanti aku akan punya bayi. Kamu jadi ibu baptis anakku. Merawatmu seumur hidup. Baik. Sudah, jangan menangis. Hari ini ulang tahun, kamu makan kue dulu. Waktu itu kamu hamil, dia langsung bilang, suruh kamu menggugurkan bayi dalam perutmu. Membuat kamu sekarang tidak punya kesempatan lagi untuk punya anak. Hasil pemeriksaan bagus, perkembangan embrio tidak ada masalah. Kami sudah memutuskan, anak ini akan aku sarankan untuk digugurkan. Bahkan kalau nanti tidak bisa punya anak lagi, tidak apa-apa. Aku ingin berdiskusi dengan kamu tentang sesuatu. Kamu tidak perlu bilang, aku tahu. Anak. Aku akan menggugurkannya. Ya. Kita tidak sengaja berhubungan, malam itu aku hamil. Karena si Yasin kembali dari luar negeri. Kamu langsung suruh aku menggugurkan. Kamu begitu mencintainya. Sekarang sudah tercapai keinginanmu. Chuan Zhao, Lin Xiang selesai ditahan administratif. Sudah keluar dari penjara, maaf sebelumnya. Kasus dia memperkosa anak tirinya, sudah lama tidak ada bukti. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mengerti? Terima kasih. Sudah lama perusahaan tidak punya album dengan penjualan setinggi ini. Kali ini bisa dapat hasil seperti ini, bos senang. Mungkin akan naikkan gaji kita. Ini tidak lepas dari jasa kakak Xing untuk promosi album ini. Dia begadang 2-3 malam, ya. Dia begitu peduli dengan urusanku. Itu, terima kasih sudah begitu peduli dengan albumku. Tidak perlu terima kasih, ini tugas saya. Malam ini ada waktu? Makan malam bersama. Tidak perlu, aku harus lembur tapi. Kakak Niansin, aku sangat merindukanmu. Belakangan ini kamu sibuk dengan urusan band mimpi. Hampir lupa dengan artis jeniusmu. Jangan banyak bicara, gimana latihanmu belakangan ini ada kemajuan? Tentu saja, guru dansa bilang kemajuanku sangat besar. Kakak Linsin, malam ini makan malam sama aku ya. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Dia harus kerja, aku nggak ada waktu buat nemenin kamu makan. Urusanmu apa sih? Urusan aku ya urusan aku. Boleh nggak Linsin Jia? Nih, karena kamu akhir-akhir ini baik, aku setuju deh. Bukan kamu aja yang dibedain ya. Aku ajak kamu makan malam, kamu bilang lembur. Dia ajak kamu nggak lembur, ya? Dia cuma anak baru 20 tahunan. Ngapain kamu ribut sama dia? Ayolah jalan aja. Bukan anak 20 tahunan, cowok 1,8 meter sok-sokan. Kalau tiba-tiba aku nembak dia bakal marah nggak ya? Kenapa kamu nggak makan? Kayak mau berkorban gitu. Aku. Ini bunga dan kue untuk Anda.
Terima kasih ya. Ini kan toko kue favorit aku. Ada bunga juga. Anak kecil ini akhirnya ngerti juga, tahu berterima kasih. Su Niansing. Hei, kok nggak sopan? Panggil Jie dong. Aku ajak kamu makan hari ini. Sebenarnya mau ngomong, aku. Mama aku kenapa? Ada urusan mendadak di rumah, aku harus segera pulang. Baiklah, lain kali aku pasti gantiin. Kapan kamu nggak nganggap aku anak kecil lagi? Nggak apa-apa, aku udah bilang sama mereka, uang itu hutang Li Xiqiang. Aku udah cerai sama dia. Nggak ini baik aja. Dia datang ke kantor cari masalah ya? Nggak apa-apa, Mama. Dia nggak bisa sakiti aku. Maaf ya. Semuanya karena Mama nggak bisa kasih kamu hidup yang baik. Kamu sampai sekarang belum menikah. Pasti karena mau bantu Mama. Mama, siapa bilang menikah pasti bahagia? Aku sekarang sendirian. Tetap aja senang-senang. Lapar banget nih. Kapan bisa makan mie tomat telur buatan Mama? Siu, Tante bilang, kalau kamu masih ngeban. Dia nggak mau ngakuin kamu sebagai anak, mending kamu hemat dulu. Kamu kenapa sih? Kamu tahu aku suka musik. Itu mimpi aku. Sekarang kamu mau aku berhenti? Ini semua demi kamu. Soalnya aku sebentar lagi nikah, butuh dukungan orang tua. Band ini akan segera melakukan tur nasional. Aku menyerah. Bagaimana dengan anggota band lainnya? Apakah semua usaha mereka akan sia-sia? Sia-sin? Kenapa sekarang kamu jadi begitu egois? Apakah karena Su Niansing? Kita akan segera menikah, tapi kamu setiap hari pergi ke perusahaannya. Apakah kamu masih menyukainya? Aku selalu berpikir kamu yang paling mengerti aku. Aku membuat musik bukan karena Sun Yansing. Tapi karena aku memang mencintai musik. Waktu kuliah kamu sangat mendukungku. Kenapa sekarang kamu berubah seperti ini? Apakah kamu ingin menjadi Nyonya Yo? Lalu kenapa kamu menikah denganku? Lebih baik kamu menikah dengan ibuku saja. Siu, bukan itu maksudku. Baiklah, semuanya salahmu. Kenapa kamu harus muncul? Konser akan segera dimulai. Kamu sudah siap? Kamu kekanak-kanakan sekali. Apa yang kamu tahu tentang band Moon? Band ini pasti akan menjadi band terhebat di masa depan. Aku hanya membantumu berlatih lebih awal, agar kamu tidak gugup nanti. Sun Yansing, dulu kamu begitu baik padaku. Kenapa akhirnya? Hebat, album sebelumnya laris manis. Sekarang pertunjukan band Moon trending di media sosial. Sepertinya kali ini kita pasti akan sukses. Bagaimana persiapan lagu barumu? Jangan sampai gagal di saat-saat penting. Kamu tidak tahu kemampuan saya? Apa yang saya tahu? Saya menyarankan kamu untuk bersiap dengan baik, jangan sampai menyeret. Kita akan menyeret kaki Niansing. Kamu anak kecil. Baru saja, seseorang memposting foto semacam itu di Weibo, dan mengekspos catatan aborsi Anda yang berulang kali. Sekarang di internet semua mengatakan kehidupan pribadi Anda berantakan. Penggemar Luo En semua memboikot Anda untuk terus menjadi produser. Jangan takut, aku di sini. Su Niansing, kamu kan hebat, baiklah. Mati bersama, kalau kamu mau menghancurkan aku, kamu juga jangan berharap baik. Pasti penggemar Moon yang membuat keributan di depan pintu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Orang-orang yang membuat keributan ini bodoh ya? Ini semua jelas hasil editan. Aku enak. Jangan pergi. Ini semua adalah masalah. Semuanya benar. Kamu. Aku baik-baik saja. Semua ini benar.
orang yang mengirim foto-foto ini adalah ayah tiriku, Lin Shiqiang. Saat itu aku masih kecil, dia mengancamku dengan ibuku. Aku tidak bisa melawan. Anak haram. Berani-beraninya menghindariku. Kamu mau lihat ibumu dipukul lagi? Soal operasi aborsi, itu karena aku harus memanggilmu mendadak. Kak Nyansing, kenapa harus mengalami begitu banyak penderitaan? Orang gila brengsek ini. Nona Su punya beberapa kali pengalaman aborsi dan tidak merawat diri dengan baik. Tubuhnya lemah, jika ingin mempertahankan anak ini, mungkin akan merenggut nyawanya. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Kami tidak akan mempertahankan anak ini. Tapi dalam kondisinya sekarang, jika melakukan operasi lagi, mungkin dia tidak akan bisa hamil selamanya. Youshiu, kamu ini laki-laki macam apa? Bahkan tidak tahu apa yang dia alami. Dulu aku pikir dia mencintaimu. Wanita menjijikan sepertimu, sungguh menghina musik rock. Matilah dan keluar dari dunia musik. Su Nyansing, kamu masih berani datang? Kalau bukan karena perbuatanmu yang berantakan itu, Xiu tidak akan terluka. Diam, ini bukan salahnya. Xiu, apa yang salah dari perkataanku? Kenapa kamu membelanya? Maaf, Jangan berpura-pura di sini. Kenapa? Kamu mau merayu pacarku, jadi Nyonya Yo ya? Su Nyansing, saat kuliah dulu, kenapa aku tidak menyadarinya? Sudah cukup. kamu istirahat dulu, sembuhkan lukamu. Aku pulang dulu. Xiu, kamu belum lihat di internet bagaimana orang-orang membicarakannya. Dia itu wanita tak tahu malu. Apa salahnya aku bilang dua kata? Aku paling tahu dia seperti apa. Keluar, aku tidak mau melihatmu. Aku? Singusin, kamu memang hebat. Bisa membuat Xiu begitu melindungimu. Kak Nyanshing, bagaimana kalau kita bermedia untuk mengeluarkan berita hiburan? Supaya foto-foto itu tidak tersebar. Internet itu cepat. Setelah beberapa waktu semua orang akan lupa. Tidak perlu. Kamu atur saja, 1 jam lagi kita adakan konferensi pers. Karena semua orang ingin tahu. Maka saya tidak perlu menyembunyikannya. Kak Nyansing, bagaimanapun juga, jika kamu mengungkapkan hal-hal itu, reputasimu akan hancur. Bagaimana bisa kamu melanjutkan? Saya sudah memutuskan, dan yang salah bukanlah saya. Hei, Lao Zhou. Semuanya sudah diungkapkan kepada semua orang. Saya juga akan menuntut secara hukum. Tanggung jawab Emel Lin Shiqiang. Saya harap urusan pribadi saya tidak mempengaruhi Ben Moon. Pertunjukan selanjutnya. Jika membuat semua orang merasa tidak nyaman, saya minta maaf kepada semua orang. Lalu, apakah produser Moon selanjutnya? Masih ada yang Anda? Fans di internet merasa bahwa kondisi Anda sekarang mungkin tidak bisa menyelesaikan pekerjaan lanjutan Band Moon. Kalian semua sangat menjengkelkan. Tidak punya sedikit pun empati. Karena kekhawatiran semua orang, produser Ben Moon. Saya hanya orang lain. Produser Ben Moon. Hanya akan Su Nyansing. Masalah ini, manajer Su tidak melakukan kesalahan apapun. Yang salah adalah orang jahat, jika ada orang yang karena hal ini. Maka band kami tidak membutuhkan fans yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Lao Zhou benar. Saya, Youshiu, sebagai pendiri band Moon, mengumumkan, manajer Su adalah satu-satunya produser band kami. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisinya. Posisi Nyonya Yo Su Nyansing hanya akan saya. Jangan berpikir untuk merebutnya dari saya, mereka yang memfitnahmu di internet. Sudah saya balas, jangan dipikirkan, jangan sedih. Saya tahu, saya benar-benar baik-baik saja, tenanglah. Maaf, Nyansing, ini semua salah saya. Saya sedang dinas dan tidak bisa menemani kamu. Biarkan saya berpikir, maka saya akan menghukummu. Hukum kamu untuk segera kembali dan mentraktir saya makanan enak. Baik, tunggu saya ya, Kak Nyansing. Kamu baik-baik saja?
Kenapa kalian semua memperlakukan saya seperti harta karun? Tenanglah, saya benar-benar baik-baik saja. Jangan terlalu banyak berpikir, hal-hal itu tidak akan menjadi noda bagimu. Mereka yang mengatakan di internet bahwa tidak ada yang akan mencintaimu, tidak ada yang akan peduli padamu, itu semua omong kosong. Jika ada orang yang karena hal ini meninggalkanmu, maka itu artinya dia tidak benar-benar mencintaimu, Kak Nian Xing. Kamu benar-benar orang yang sangat baik. Aku mengerti. Kamu memang pandai menghibur orang. Aku benar-benar berpikir seperti itu. Sejak makan malam terakhir dengan Kak Nian Xing. Sebenarnya aku sudah ingin memberitahumu. Aku tidak ingin lagi menjadi anak kecil di matamu. Aku suka padamu Su Nian Xing. Anak kecil. Kamu ngerti apa itu suka atau tidak suka? Jangan sembarangan berjanji pada orang lain. Aku serius. Aku suka padamu, aku ingin melindungimu, aku tidak ingin lagi melihatmu mengalami luka apapun. Kak Nian Xing. Yo Siu, kamu ngapain? Anak kecil seperti kamu mau melindungi orang? Urus dirimu sendiri dulu. Jangan biarkan Kak Nian Xing terus membereskan kekacauanmu. Aduh, aku. Yoshiu, kita sebaiknya tidak bersikap terlalu dekat di kantor. Kamu sudah akan menikah, kita harus menjaga jarak. Aku akan mengantarmu pulang. Aku sudah bilang tadi, tidak perlu, kita harus menjaga jarak. Bahkan sebagai rekan kerja, nebeng mobil saja boleh kan? Maaf ya, Su Ningxin. Aku tanpa sengaja telah menyakitimu berkali-kali. Aku tidak tahu kamu telah mengalami begitu banyak, aku selalu berpikir. Kamu suka bermain-main dengan pria lain. Kamu tidak tahu. Aku tidak menyalahkanmu. Semuanya sudah berlalu, sebenarnya tidak ada yang besar. Su Nian Xing. Kamu benar-benar berani. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya berpikir sebagai teman. Aku juga merasa sangat kasihan padamu, dan aku sangat menyesal tidak memelukmu lebih awal. Yoshiu, kamu masih sama seperti waktu SMA. Selalu baik dan jujur. Seperti matahari. Halo, apakah ini Nona Su? Ini dari rumah sakit kota kedua. Ibu Anda sedang dalam keadaan kritis di ICU. Segera datang ke rumah sakit. Apa? Aku akan mengantarmu. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Bersiaplah, kondisi pasien sangat kritis. Masalah terbesarnya adalah indikator tubuh yang buruk, anemia parah. Dibutuhkan transfusi albumin darah segera, di rumah sakit tidak ada stok. Segera beli di apotek luar, semoga masih bisa mengejar waktu. Apotek. Sudah malam, mana ada apotek yang masih buka? Aku akan mengantarmu dengan mobil, pasti ada apotek yang masih buka. Jangan ragu-ragu lagi. Cepat pergi. Tidak buka, tetap tidak buka. Tidak ada satupun apotek di Jiangsu yang buka. Bagaimana dengan ibuku? Tenanglah, kita pasti akan menemukannya. Kita terus mencari, ya. Cepat pakai. Tidak perlu pakai. Kamu tidak boleh sakit, ibumu masih menunggumu. Di Nianxing ada apotek yang buka. Cepat ke sini. Nona Su, tenang saja, pasien sudah berhasil diselamatkan. Sudah lepas dari bahaya maut. Sangat bagus. Setiap kali kedinginan, perutmu selalu sakit, masih minum yang dingin, tidak takut mati sakit. Setiap kali kedinginan, perut langsung sakit. Tidak membuat orang tenang. Sampai akhirnya juga. Cepat minum yang hangat. Ini dari mana? Baru saja dikirim oleh penjual makanan online. Ayo. Sudah larut malam, mana ada makanan online? Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Ini aku beli tadi saat lewat. Sudah larut malam, mana ada banyak penjual, hanya kamu yang bisa. Ternyata,
Teh Pir setiap kali sakit perut dulu. Bukan dikirim oleh makanan online, tapi dia yang sengaja membelinya. Nona Su, laporan pemeriksaan pasien sudah keluar. Kanker hati stadium akhir, sudah menyebar, tubuhnya sudah lama menderita. Dasar tubuhnya memang buruk, sekarang mungkin sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa melakukan perawatan paliatif. Habiskan hari-hari berikutnya dengan baik bersamanya. Ibu sudah sembuh. Jangan cemberut, aku sudah dengar apa yang dikatakan dokter tadi. Orang pasti akan mati, kamu tidak bisa berharap ibu menjadi monster abadi yang selalu menemanimu. Kalau saja aku bisa cepat menghasilkan uang. Bisa cepat membuatmu bercerai dengan Lin Shiqiang. Mungkin tidak akan sakit, semua salahku karena tidak punya kemampuan. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa tidak punya kemampuan? Bintangku sekarang adalah manajer terkenal di dunia hiburan. Ibu bilang ke orang lain, mereka sangat iri padaku. Memiliki anak perempuan yang pintar dan cakap seperti ini. Anak muda. Kamu pacar Bintang, ya? Ganteng sekali. Anak ini sudah pacaran tapi tidak bilang-bilang. Jahat banget. Tante, dia bahkan tidak memberitahu hal sepenting ini kepada Anda. Saya akan turun dan berbicara baik-baik dengannya. Anda fokus saja untuk sembuh, jaga kesehatan. Nanti Anda bisa bantu kami mengurus anak, Anda fokus saja untuk sembuh. Jaga kesehatan, nanti Anda bisa bantu kami mengurus anak. Bagus, Sing Sing sudah menemukan orang yang mencintainya, saya jadi lega. Dari kecil dia sudah mandiri dan dingin. Dia juga tidak tahu bagaimana mencintai orang, jangan salahkan dia. Ini semua salah saya, membuatnya menderita terlalu banyak. Dia selalu suka menyimpan masalah dalam hati, hanya memberitahu hal-hal baik. Waktu kuliah, bahkan uang kuliahnya dia cari sendiri. Tante, tenang saja. Saya pasti akan merawatnya dengan baik. Kalian harus tetap bersama dengan baik. Saya ibunya. Dari matanya saya bisa melihat, dia sangat mencintaimu. Terima kasih ya tadi di depan ibuku. Membuatnya bisa lebih tenang. Sun Yansing. Saya sangat menyesal, kenapa tidak mengenalmu lebih awal. Tidak menjadi pacar yang baik. Sun Yansing. Dulu waktu kita bersama. Sebenarnya kamu suka tidak sama saya? Yo Xiu. Lebih baik kamu pulang saja, dia pasti khawatir. Antara kita, tidak perlu membahas terlalu banyak. Lebih baik kamu hargai orang yang ada di depanmu. Yo Xiu, kamu mau apa sih? Kamu gila. Ya, saya gila. Saya tidak tahu kenapa. Kenapa saya sudah mau menikah. Tapi pikiran saya penuh denganmu. Kamu begini, bagaimana orang lain melihat kita? Saya tidak peduli orang lain melihat bagaimana. Saya hanya ingin bersamamu. Yo Xiu. Sudah terlambat. Kita tidak bisa kembali lagi. Sun Yansing. Kamu mencintaiku, kan? Kamu mau saya mencintaimu bagaimana? Jadi selingkuhanmu atau jadi kekasih kecilmu? Maaf ya. Kamu tidak perlu merasa kasihan padaku. Atau merasa bersalah. Juga tidak perlu karena merasa berutang padaku, lalu membayarnya. Aku bisa menerima dan melepaskan. Karena kita sudah melewatkannya. Mari kita melihat ke depan. Jika aku bilang aku tidak bisa melepaskanmu. Yo Xiu, kamu sudah bertunangan. Kamu bilang ini sekarang? Tidakkah kamu merasa ini sangat konyol? Sun Yansing. Kenapa dulu kamu putus denganku?
Kenapa dulu kamu putus denganku? Karena mencintaimu. Terlalu mahal bagiku. Aku tidak ingin lagi mengorbankan hidupku. Menggunakan kenangan sisa hidupku untuk membayar utang. Jadi dulu kamu bersamaku karena mencintaiku, kan? Cinta. Terlalu menyakitkan. Jadi tidak bisa mencintai lagi. Aku tidak tahu masa lalumu. Aku dulu sudah menyakitimu begitu banyak, aku brengsek. Jadi jangan ganggu aku lagi. Aku tidak ingin jadi orang ketiga, aku juga tidak ingin dijatuhkan oleh orang lain. Karena kamu sudah tahu masa laluku. Kamu sudah tahu aku hidup dengan lelah. Aku mohon, anggap saja aku memohon, jangan datang lagi. Jangan lagi mendekatiku. Memberikan kebaikan yang sebenarnya bukan milikku, oke? Oke. Kalau begitu, kita nanti jadi teman. Sun Yansing. Lagi-lagi Sun Yansheng. Kamu bilang tidak ada perasaan padanya. Kamu sudah terhipnotis olehnya. Karena kalian sudah tidak adil, jangan salahkan aku menghancurkan usaha keluarga Yo. Yo punya banyak cara, pasti tidak akan membiarkan penerus Yo menjadi vokalis band yang tidak berguna. Tante, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk Siu. Kembali ke keluarga Yo. Tegap, angkat kepala. Bagus, hari ini adalah penampilan pertamamu di media. Harus bisa mempertahankan suasana. Oak. Kakak Niansing cantik ya? Lumayan. Jelek banget. Pakai baju ayahmu, ya? Yo Siu, aku sedang bicara dengan kakak Niansing. Kamu ikut campur apa? Pakai baju kan buat dilihat orang? Aku kasih komentar nggak boleh ya? Nggak bisa dengerin kebenaran ya? Kak Niansing, Departemen Bisnis bilang. Semua pertunjukan band Moon, sponsornya udah cabut dana. Apa? Apa? Ini sebenarnya kenapa sih? Mungkin karena Yoshi ngomong sesuatu. Nggak ada brand yang berani nggak ngasih muka ke Yoshi. Aku akan cari ibuku. Kak Niansing sekarang gimana? Tinggal seminggu lagi pertunjukannya. Supliernya, uangnya harus masuk dulu baru mau kerja. Si Okime sebelumnya kan pernah nawarin kerjasama sama kita. Kita nggak lanjutin. Ayah, Cepetan hubungi si Okime, lihat. Bisa nggak dapat investasi darurat. tapi bossu itu, waktu ngobrol kerja sama-sama kamu, dia udah mulai macam-macam. Kelihatannya, dia nggak orang baik. Ayah. Nggak ada cara lagi, tugas darurat sekarang adalah bikin band Moon tampil normal. Kali ini, untung kamu mikirin cara ini. Cabut investasi sebelum pertunjukan bubar, band bubar. Siu pasti bakal balik dengan patuh, lanjutin Yoshi. Tante tenang, setelah aku nikah sama Siu. Pasti bakal urus Joshua Kang. Siasin, Siasin. Ibu nggak ngerti aku, kamu malah mau ngitungin aku. Sekarang, kok kamu bisa jadi kayak gini? Siu, kenapa kamu datang? Udah, kamu teriak-teriak apa? Aku yang suruh dia ngurusin kamu, jangan lagi main musik. Kamu udah berapa umur sih? Nikah aja yang bener. Urusin perusahaan, hal lain nggak penting. Siu, jangan bikin tante marah, dia juga niat baik. Oke, sekarang kalian satu tim. Aku pergi, rumah ini, aku nggak mungkin balik lagi. Zhou Shiyu. Kamu misu Yansing, mau bikin segini parah? Jangan lupa, aku tunanganmu. Sampai sekarang kamu masih ngomongin Sun Yansing. Kayaknya kamu emang nggak ngerti aku. Bener juga. Sejak lulus kuliah, kamu suruh aku keluar dari musik. Hubungan kita udah selesai. Cuma band doang kan? Zhou Shiyu, kalau kamu suka, tunggu saja sampai kita muari CEO Group, kita bisa keluarkan uang. Buat beberapa lagi kenapa? Jangan keras kepala begitu, dong. Siasin. Aku tanya kamu. Kamu benar-benar cinta aku?
Atau kamu egois, hanya ingin jadi Nyonya Yo Group? Nyonya Yo di kalangan sosialita. Siasin. Sudah selesai. Kita putus, sudah selesai. Kita putus, dan aku sudah bilang sama kamu. Aku tidak tertarik dengan Yo Group ini, kamu dan ayahku. Siapa yang mau urus, biar saja urus. Band ini pasti aku buat. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kamu anak durhaka, kamu mau bikin aku mati marah. Sun Yin-sing, semua ini karena kamu, bikin aku dan Xiu jadi seperti ini. Kalau kamu mau rebut sama aku, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Aku akan bikin kamu hancur. Yo Xiao, ada masalah, telepon Yansing tidak bisa dihubungi. Dia pergi cari kamu, ketemu bossu dari Kimei. Orang itu tidak baik, aku takut dia kenapa-kenapa. Kirim alamatnya ke aku. Broker Su yang sibuk, sebelumnya sudah berkali-kali undang kamu. Tidak pernah datang, hari ini matahari terbit dari barat. Malah mau ajak aku makan. Bossu, lihat, dulu aku tidak mengerti. Sponsor untuk pertunjukan ini masih harus mengandalkan bantuan Anda. Begini, untuk kejadian sebelumnya, aku akan menghubungi sendiri dengan 3 gelas. Baru ini namanya niat baik. Baru ini namanya niat baik. Gimana, Broker Su? Mau kasih muka atau tidak? Kamu begitu cinta musik, aku tidak bisa biarkan karirmu berhenti di sini. Tentu saja aku kasih muka bossu. Kalau begitu aku minum dulu. Bossu, lihat, aku sudah habiskan minuman ini. Masalah sponsor ini, apakah kita harus? Jangan buru-buru, kita bicara pelan-pelan. Broker Su tahun ini umur berapa? Punya pacar belum? Broker Su tahun ini umur berapa? Punya pacar belum? Bossu, kita ini bicara bisnis. Ini urusan pribadiku. Jangan terlalu kaku, malam ini temani aku dengan baik. Kalau aku puas, urusan investasi ini biar aku yang urus. Bossu, jaga sikapmu. Sun Yansing, jangan sok tidak tahu diri. Foto-foto di Weibo sudah aku lihat. Kau ini wanita yang sudah bosan dimainkan. Build APA Sok City had a pangku. Dasar bajingan, lepaskan aku. Dari fotonya, tubuh manajer Su memang bagus. Hari ini akhirnya bisa melihat langsung. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Eo. Cari mati, pergi. Sun Yansing. Kau bodoh, siapa yang berani melawan keluarga Yo sekarang? Jangan-jangan kau pikir orang jahat itu akan membantu kita. Yo Xiu. Yang paling kau cintai adalah musik. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan bandmu bubar. Benar-benar bodoh. Foto Nona Xia sudah diambil. Baik, cepat selesaikan urusanmu. Kalau beres, uangnya tidak akan kurang. Password pintu kamar berapa? Password. Password apa? Password kamar. Mau. Password kartu bangku. Kau ini mau menipu uangku, ya? Mau menipu uangku?
Password kamar kakak. Lupakan, lihat saja keadaanmu. Tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Bukan ulang tahunmu. Lalu apa? Jangan-jangan ulang tahunku. Benar ulang tahunku. Kenapa di mimpimu juga tampan sekali? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Yoshio, aku sangat menyukaimu. Sejak SMA. Sudah lama menyukaimu. SMA. Kau tahu tidak, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Air. Cepat ambilkan air untukku. Cepat ambilkan air. Hanya saat mabuk berani menyuruh. Biasanya tidak pernah melihatmu seperti ini. Kenapa buku harian ini terlihat sangat tua? Oh, ini buku harian SMA. Kenapa masih dibawa-bawa? Saat SMA, kamu terlihat seperti apa ya? Sepertinya pakai kacamata, rambut pendek. Meskipun terlihat kikuk, tapi lebih imut daripada sekarang. Yang terlihat dingin. Apalagi ya? Apalagi ya? Hei monster, setiap hari pakai baju musim dingin, kamu akan bau. Kuaka hari ini bagus, mari mandikan kamu. Aku bilang si jelek, bajumu basah, pas untuk dilepas. Biarkan aku lihat kamu laki-laki atau perempuan. Ah, dulu sering dibully, sekarang masih belum berubah. Bikin pusing. Ini hari ke-365 aku menyukaimu. Sun Yansing, kamu ternyata punya. Orang yang disukai saat SMA, apakah itu? Chen Guangzi yang tampan atau si jenius? Yang namanya Chen Wei. Ternyata, kamu selama SMA menyukaiku. Teman Yo, kamu tahu tidak, aku sudah lama sekali naksir kamu. Kamu main basket terlihat sangat keren. Kamu pasti tidak tahu, aku diam-diam memberimu air berkali-kali. Lao Zhou, ada cewek yang diam-diam memberimu air lagi. Itu minuman favoritmu. Ayo lanjutkan main. Kamu benar-benar bodoh, sudah memberiku air berkali-kali. Tidak pernah muncul juga. Aku paling suka saat istirahat di koridor. Sengaja bertemu denganmu, kamu selalu begitu ceria. Dari mana datangnya si jelek ini? Siapa yang menyuruhmu sembarangan bicara tentang cewek? Kenapa biasanya tidak pernah memujiku seperti ini? Tapi aku tidak berani memberitahumu, karena aku merasa. Sepertinya aku menyukaimu ini akan membuatmu malu. Karena aku terlalu buruk, aku tidak cantik, tidak pintar. Juga tidak bersih, bahkan tidak layak berdiri di sampingmu.
bahkan tidak layak berdiri di sampingmu. Bagaimana kamu bisa merendahkan dirimu sendiri seperti ini? Kamu sebenarnya sangat hebat. Lihat, kamu sekarang adalah manajer paling top di dunia musik. Justru aku yang tidak layak untukmu. Kamu mendirikan band di universitas dan punya pacar cantik. Sangat senang untukmu. Aku cuma mau diam-diam jadi penggemarmu aja, Star. Halo Yoshiu. Aku penggemarmu, Star. Lagu barumu sudah kudengar lagi. Aku memang bodoh banget. Ternyata kamulah bintang yang sesungguhnya. Yoshiu, sampai hari putusnya. Aku masih menyalahkan diriku sendiri, kurasa ini salahku. Aku terlalu serakah, padahal awalnya. Cuma mau sembunyi di sudut, jadi saksi pertama hidupmu. Saksi pertama dalam hidupmu. Tapi aku malah serakah, pengen kasih masa depan buatmu. Sampai akhirnya kita jadi seperti sekarang, orang asing yang saling jijik. Sun Yansing, aku terlalu bodoh. Kukira kau tidak suka padaku. Aku memang brengsek banget. Aku sampai menunda-nunda waktumu bertahun-tahun. Aku memang brengsek banget. Aku sampai menunda-nunda waktumu bertahun-tahun. Ngapain lihat-lihat barang orang diam-diam? Sudah terlambat, aku sudah baca semua. Kamu lihat apa? Lihat betapa kamu sangat menyukaiku. Sudah kamu lihat kan? Aku cuma pelacur, senang sekarang. Aduh, aku cuma bercanda, jangan marah dong. Sun Yansing. Waktu itu. Kenapa tidak bilang kalau kamu itu Star? Kukira kamu tahu. Kenapa tidak bilang kalau kamu itu Star? Kukira kamu tahu. Maaf ya. Sun Yansing. Aku sudah putus dengan si Yasin. Mulai sekarang. Aku tidak mau kamu jadi penonton hidupku. Aku mau kamu jadi pemeran utama hidupku. Boleh tidak? Kak Niansing, cepetan lihat Weibo. Kamu dan You Shao di foto orang. Sekarang semua bilang kamu merusak pernikahan You Shao. Jadi pelakor yang tak tahu malu. Jangan dilihat. Shiu. Aku sudah putus denganmu, sekarang kamu kirim video ini. Maksudnya apa? Apa aku salah ngomong? Sun Yansing, dia kan cuma pelakor bukan? Bukannya karena dia, kita jadi putus? Sudah kubilang, aku putus sama kamu bukan karena dia. Yoshiu, kamu masih bilang tidak suka dia? Kamu sampai membelanya mati-matian, berani bilang hati kamu tidak ada niat jahat. Benar. Aku memang menyukainya. Kamu jelas-jelas bukan Star dulu. Kenapa kamu bohong padaku? Kamu yang mengganggu aku. Kamu yang membohongiku, membuatku melewatkannya selama bertahun-tahun. Sun Yansing adalah Star. Zhou Shiyu. Aku hamil. Aku hamil. Apa? Tidak mungkin, kita jelas tidak pernah. Kamu lupa? Waktu itu kamu dan Liong minum terlalu banyak. Kita. Cukup, jangan bilang lagi. Niansing, maafkan aku, ini semua salahku, membuat kalian terpisah. Perasaan selama bertahun-tahun ini. Tapi Niansing, aku sekarang hamil, aku tidak ingin bayiku lahir tanpa ayah, kumohon. Kembalikan Shiyu padaku, boleh tidak? Aku tidak akan bersaing denganmu. Aku dan dia sudah lama berakhir. Sun Yansing. Niansing, tidak baik, orang-orang di internet seperti orang gila. Mereka membongkar rumah sakit ibumu.
Sekarang mereka membuat keributan di rumah sakit. Nian Xing. Hunyan Xing, pelaku tidak tahu malu. Mengganggu hubungan vokalis band Moon. Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Kalian pasti salah paham. Putriku bukan orang seperti itu. Kalian pasti salah paham. Putriku bukan orang seperti itu. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Mama, Nian Xing, akhirnya kamu datang. dokter, ada apa? Mama saya masih sakit. Kenapa kamu membawanya keluar? Nona Su, situasinya seperti yang kamu lihat. Kami juga takut mengganggu pasien lain. Kami terpaksa memulangkan ibumu dulu, mohon dimengerti. Wanita jahat, wanita jahat. Yang dikatakan di internet benar, mereka memang punya hubungan. Vokalis band Moon adalah pria brengsek yang selingkuh. Kita harus memboikot lagu mereka. Ya, Sun Yanqing, band Moon, harus keluar dari dunia musik. Pergi, 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 Nian Xing, kita pergi dari sini dulu. pergi, 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 pergi. Semua ini berkat temanmu di rumah sakit. Terima kasih. Kakak Nian Xing, kamu tidak perlu sungkan padaku. Sekarang situasinya memang agak rumit. Ya, Nian Xing, sekarang harus bagaimana? Sekarang hanya ada satu cara. Yoshiyu, kamu harus segera mengadakan konferensi pers. Katakan bahwa aku yang menggoda kamu. Kamu tidak melakukan hal yang melampaui batas. Kamu tidak melakukan hal yang melampaui batas. Aku tidak setuju. Tidak setuju pun harus setuju, sekarang pertunjukan sudah gagal. Jika kamu tidak segera memperbaiki citra publik, semuanya akan hancur, band Moon tidak boleh bubar. Biarkan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Biarkan mereka bicara saja, aku dan kamu. Sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa. Kamu masih belum mengerti? Hal-hal di internet ini, harus ada yang bertanggung jawab. Jika kamu tidak melakukan ini, hal-hal ini akan terus berkembang. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan, aku sudah memikirkannya dengan jelas. Aku hanya ingin bersamamu. Xiaxin sedang mengandung anakmu. Ben juga membutuhkanmu untuk memimpin. Bisakah kamu tidak ringkas seperti ini? Ben apa? Anak apa? Aku dan Xiaxin. Tidak pernah tidur bersama. Sun Yanxing, aku hanya mencintaimu. Di hatiku hanya ada kamu. Kamu tahu, di hatiku hanya ada kamu. Kamu tahu. Jangan terlalu kekanak-kanakan, semua usaha band Moon tidak mungkin sia-sia. Kita sudah dewasa. Kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Bertanggung jawab. Yoshiyu. Dunia ini bukan drama idol. Banyak yang suka tapi tidak berujung, dan banyak yang mengucapkan selamat tinggal tapi tidak bisa bertemu lagi. Banyak penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Bukan. Bangkitlah. Untuk kariermu. Untuk mimpimu. Di dunia ini, masih banyak hal yang lebih penting daripada perasaan. Baik. Aku berjanji padamu. Yoshiyu, perpisahan dalam film-film remaja. Terlalu dramatis, perpisahan dalam hidup kita tidak seperti itu. Cukup satu kalimat, mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Sun Yanxing, sepertinya aku benar-benar kehilanganmu. Ayo pergi. Sun Yanxing. Kemudian, sebenarnya, Xiaxin tidak hamil. Aku dan dia benar-benar putus. Kamu di mana? Apakah kita masih punya kesempatan bertemu lagi? Teman sekelas. Lama tidak bertemu.